Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya anak-anak ibu semuanya. Gimana keadaannya hari ini? Baik, Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah kita semua hadir dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan semangat. Sehingga kita bisa menyerap apa yang akan Ibu sampaikan nanti dengan baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Jadi siapkan ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Silahkan Iip. Terima kasih, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu berdoa dipersilakan. Baik, sudah selesai berdoa kita. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih Iip yang udah memimpin doanya. Oke, sekarang Ibu lihat sepertinya udah hadir semua ya. Sekarang Ibu minta untuk on cam biar Ibu bisa screen layar. Jadi untuk bahan Ibu nanti mengecek kehadiran. Berikan senyum termanismu untuk Ibu hari ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua anak-anak Ibu. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta taruh dulu tangannya ke atas kepala. Oke, semua ikuti Ibu ya. Nah, Tangan kiri atau tangan kanan, Bu? Ibu lupa. Tangan kanan. Yang mana Bu? Tangan kanan, nah. Tangan kanan, tangan manis ya, tangan manis. Oke, tangan kanannya taruhkan di kepala, usap-usap kepalanya. Oh, jadi panas ya, Bu ya? Iya. Bu, putus saya jatuh, Bu. Biar pelajaran hari ini masuk dengan baik, turunkan tangannya ke bawah, tahan di dagu. Tahan di dagu, sesuaikan bibirnya dengan ujung jarinya. Oke, tahan senyumnya supaya senyum ini bertahan sampai akhir pelajaran. Oke, karena Ibu senyum, kalian juga harus senyum. Sehingga apa yang kita keluarkan positif dan yang kembali juga akan positif. Siap, Bu. Oke, Bu. Nah, jadi hari ini Ibu akan berbagi layar dulu ya. Materi kita hari ini. Sudah nampak, Nak? Sudah, Bu. Lagi proses, Bu. Lagi mutar-mutar dia, Bu. Oke, mungkin jaringan itu, tapi tidak apa-apa ya. Nanti juga akan muncul. Oke, sudah Ya, nampak, Nak? Sudah mulai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi materi kita pada hari ini yaitu mengenai ketenaga kerjaan. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang materi pembangunan ekonomi, tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi sekarang kita masuk kepada materi ketenaga kerjaan. Apa sih pentingnya tenaga kerja itu kita pelajari? Nah, ini dia. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki. Indikator-indikator pencapaian kompetensi dasarnya juga harus kalian miliki. Jadi setelah kita belajar tentang materi ketenaga kerjaan, jadi anak-anak Ibu semua, Ibu harapkan itu mampu menjelaskan pengertian tenaga kerja, mampu menjelaskan pengertian angkatan kerja, mampu menjelaskan pengertian kesempatan kerja, mampu menjelaskan jenis-jenis tenaga kerja, maupun menganalisis masalah tenaga kerjaan, menganalisis upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Jadi itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga ketika kalian belajarnya dengan baik, tujuan itu akan tercapai nantinya. Ya, Nak ya? Jawabannya bagus, Bu. Bisa gerak-gerak ya tadi. Ya, itu ibu yang Ibu karikaturkan menjadi Ibu sendiri. Oke, sekarang ini Ibu sudah menampilkan layar, ada 2 gambar. Nah, sebelum gambar ini, Ibu ingin kita berpikir luas mengenai apa yang terjadi di saat sekarang ini. Sekarang ini kita sedang menghadapi pandemi, ya kan? Semuanya sulit sekali.
ada yang mungkin orang tuanya kena PHK atau abangnya atau misalnya tetangganya. Sekarang ini kita menghadapi masalah ketenaga kerjaan. Karena apa? Karena efek pandemi, pengangguran meningkat. Ketenaga kerjaan itu menjadi faktor utama dalam masalah setiap negara saat ini. Kenapa? Karena dengan tenaga kerja ini akan mendapatkan income-nya, ya kan? Orang tua kalian bekerja untuk membiayakan kalian sekolah, orang tua kalian bekerja untuk membelikan kebutuhan kalian. Seperti apa contohnya? HP kalian ini dari mana uangnya? Dari orang tua kalian bekerja. Ya, jadi Ibu minta ketika kalian belajar hari ini, kalian sudah mempersiapkan, nanti saya harus bekerja. Biar apa? Biar bisa membeli kebutuhan. Supaya apa? Supaya tidak menganggur. Kalau menganggur kan tidak enak. Nah, nggak bisa kita membeli apa-apa kan? Oke, nah jadi sekarang Ibu ingin kalian mengamati 2 gambar ini. Nah, ini ada gambar yang pertama, orang berbaju putih. Ada gambar yang kedua, orang sedang mengantri. Sekarang Ibu minta untuk Teguh. Apa yang hasil analisis kamu mengenai kedua gambar ini, Nak? Di gambar yang sebelah kiri, Ibu, saya melihat tenaga kerja atau orang yang sedang bekerja di sebuah perusahaan atau apa ya Bu, itu Bu, kurang jelas. Kalau di sebelah kanan itu saya lihat banyak orang yang mengantri sedang mencari pekerjaan, Ibu. Apakah betul seperti itu, Ibu? Oke, bagus sekali ya Teguh ya. Yang pertama itu orang itu sedang bekerja. Bekerja di mana? Bekerja di perusahaan, di pabrik. Kalau yang kedua itu gambar yang orang mengantri. Mengantri apa? Itu ada bacaannya bursa kerja. Berarti mereka mengantri untuk mencari pekerjaan atau sedang melamar pekerjaan. Bu, jadi ada muncul pertanyaannya. Bu, apakah orang yang mencari pekerjaan juga tenaga kerja? Nah, kita pelajari materi ini dengan baik, nanti akan terjawab. Oke? Nah, jadi tenaga kerja itu adalah penduduk yang sudah memasuki usia 15 tahun atau lebih. Itu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997. Jadi semua usia penduduk yang masuk 15 tahun atau lebih itu adalah tenaga kerja. Nah, apa definisi dari angkatan kerja? Angkatan kerja itu adalah penduduk yang berumur 15 sampai 65 tahun yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Oke, jadi dari sini sudah terjawab ya Nak ya. Berarti tadi orang yang mengantri itu termasuk dalam apa? Tenaga kerja, Bu. Oke, termasuk juga dalam tenaga kerja. Mereka sedang mencari pekerjaan. Tapi juga termasuk dalam angkatan kerja. Jadi bukan kategori pengangguran, tapi memang mereka sedang berusaha mencari pekerjaan ya. Nah, jadi selanjutnya itu kesempatan kerja. Apa sih Bu kesempatan kerja itu? Ini dia kesempatan kerja itu adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat. Nah, klasifikasi tenaga kerja. Sekarang kita masuk tentang klasifikasi tenaga kerja. Apa aja sih Bu tenaga kerja itu, jenis-jenisnya? Ya, jadi tenaga kerja itu ada namanya tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik, dan tidak terlatih. Itu kalian bisa baca ya. Contohnya itu kalau tenaga kerja terdidik itu dokter, kalau tenaga kerja terlatih itu ada tukang las, kalau tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih itu ada tukang gali. Nah, sekarang Ibu minta untuk Halimah. Coba menurut kamu kamu tambahkan contoh dari tenaga kerja terdidik. Misalnya seperti guru, betul nggak Bu? Itu kan ada di contoh, Nak. Udah Ibu tulis. Oh iya Ibu, saya tidak Yang lihat. lama. Apa ya Bu ya? Kira-kira. Yang menurut kamu kamu. Dokter. Udah, Nak. Oh, iya Bu ya. Apalagi ya Bu ya? Apalagi mungkin temannya bisa bantu, ada yang bantu bisa? Dosen, Bu. Oke, dosen. Oke, terima kasih sudah membantu. Sekarang Ibu, iya. saya ini mau bertanya. Iya, Kalau silakan, misalkan Nak.
kan itu ada paranormal, ada paparazi itu ya Pak. Paranormal ataupun apa orang pintar disebutnya Ibu ya. Itu termasuk tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih atau tidak terdidik, tidak terlatih Bu? Ya, kalau menurut Ibu itu tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih karena tidak perlu dia belajar di mana, dia sudah bisa mempunyai keahlian. Jadi kalau misalnya tenaga kerja yang kalau dia mempunyai profesi yang tidak ada konsepnya, tidak dia belajar dari lembaga formal ataupun informal, itu termasuk dalam kategori tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Karena kan tidak ada kan sekolah tentang paranormal, sekolah dukun kan tidak ada ya kan ada. Iya, terima kasih Bu. Baik sekali pertanyaannya Iip. Oke, jadi itu dia ya tentang kelas jenis-jenis tenaga kerja. Sekarang masuk ke dalam masalah ketenaga kerjaan. Ternyata ada ya masalahnya. Apa aja masalahnya? Kita lihat baik-baik dan bersama kita simak apa aja sih masalah tenaga kerja yang terjadi ini. Ya, yang pertama adanya rendahnya kualitas tenaga kerja. Kualitasnya rendah. Apanya Ibu itu kualitasnya rendah? Mungkin dia contohnya seperti Ibu misalnya guru. Ibu sebagai seorang guru, tapi pada kenyataannya mungkin ada beberapa aspek yang tidak Ibu kuasai gitu. Mungkin Ibu hanya ketika mengajar, Ibu kasih tugas udah. Padahal seharusnya kan tidak seperti itu. Ada pendidikannya, ada kualitasnya yang harus dicapai. Bagaimana supaya kalian bisa menyerap pelajaran itu dengan baik. Nah, baru masalah yang selanjutnya persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Ini juga menjadi masalah ya. Yang ketiga itu ada jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Nah, masalah yang keempat itu ada masalah pengangguran. Masalah keempat ini berkaitan dengan masalah yang ketiga, Nak. Kenapa? Iya, karena angkatan kerjanya tidak sebanding dengan kesempatan kerjanya. Misalnya angkatan kerjanya ada 20 orang yang kesempatan kerjanya ini ada 10. Berarti ada berapa yang menganggur? Ada berapa orang yang menganggur? Ada 10 yang menganggur. Iya, ada 10 yang menganggur. Ini juga bagian dari masalah tenaga kerja, Nak. Semoga Ibu doakan ya, semoga kalian bukan menjadi bagian yang 10 orang yang menganggur tadi di masa depan. Makanya belajar yang giat. Oke, selanjutnya upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Jadi orang yang bekerja juga harus ditingkatkan terus. Bukan ketika dia bekerja sudah lepas, dia tidak belajar lagi, tidak. Jadi orang yang bekerja itu, tenaga kerja itu juga harus meningkatkan kualitasnya. Dengan cara apa? Ya, yang pertama ada dengan on the job training. Ini adalah ketika di dalam perusahaan, ketika misalnya dia nanti mau naik jabatan, dia di training dulu oleh pimpinannya. Pekerjaan yang akan kamu jalani itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Supaya apa? Ketika nanti dia sudah naik jabatan, dia akan belajar dengan baik. Nah, kalau yang kedua yaitu ada dengan off the job training. Kalau ini dia pelatihan di luar dari tempat dia bekerja, berarti dia di luar, dikirim pelatihan keluar, misalnya di hotel atau di daerah mana, dia dikirim sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerjanya, kualitas pekerjaannya, kualitas pelayanannya. Oke ya. Sebelum itu ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, ini Ibu ingin mengajak kalian berpikir luas. Kenapa? Karena tenaga kerja ini bukan hanya konsep, tapi sedang terjadi pada saat ini, sedang terjadi di sekitar kita itu ya. Jadi Ibu ingin mengajak kalian berpikir luas, berpikir kritis. Nah, sekarang ini kita ini sedang menghadapi pandemi COVID ya, karena ya. Jadi yang mana sangat berdampak pada seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali tenaga kerja. Banyak sekali terjadinya PHK di mana-mana perusahaan untuk mengurangi biaya operasionalnya, melakukan PHK karyawannya. Nah, dari PHK itu apakah masih ada
pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerjanya. Jadi perusahaan itu masih melakukan upaya peningkatan kualitas tenaga kerjanya enggak dengan karyawan yang masih ada. Kalau masih ada bagaimana? Oke, ini Ibu serahkan kepada kalian. Ada yang bisa berpikir kritis, berpikir luas dengan masalah yang Ibu tampilkan saat ini? Halimah mungkin bisa. Halimah? Saya tidak mengerti, Ibu. Oh, tidak mengerti. Iya. Menurut kamu sendiri, ada nggak peningkatan kualitas tenaga kerja dalam perusahaan yang sedang menghadapi COVID itu? Kayaknya penurunan deh, Bu. Penurunan ya. Oke, Iya. Yang lainnya bagaimana? Saya boleh usul, Bu. Oke, Teguh, silakan, Nak. Bu, kalau mungkin menurut saya kalau pelatihan-pelatihan formal itu mungkin jarang ada ya Ibu ya. Kalau mungkin tenaga kerja yang kesulitan itu atau yang kena PHK itu bisa belajar sendiri, misalkan dengan membuat toko online dan lain sebagainya. Gimana Bu pendapat saya? Apa betul apa tidak ya Bu ya? Oke, terima kasih dulu kepada Teguh sudah berani menyampaikan pendapatnya ya. Ibu sudah menghargai dengan kamu berani saja. Ibu sudah sangat mengapresiasi. Jadi tadi sudah disampaikan oleh teman kita Teguh bagaimana upaya peningkatan padahal sebenarnya mereka sudah di PHK. Jadi kita kembali kepada pertanyaannya. Pertanyaannya tadi bukan tentang yang tenaga kerja yang sudah di PHK ya Nak ya. Pertanyaan Ibu adalah tenaga kerja yang masih tersisa di perusahaan itu. Apakah dia masih diberikan kualitas peningkatan ketenaga kerjaannya atau tidak dengan kondisi perusahaan yang sedang mengalami biaya operasional untuk menghemat biaya operasional. Oke, mungkin ada yang lainnya? Ada Bisa Bu. memberikan. Oke, Iip silakan Nak. Jadi perusahaan itu memberikan pelatihan karena pandemi juga, yaitu memberikan pelatihan online, yaitu dengan ada misalkan mendatangkan orang yang ahli di bidangnya, lalu presentasi alat atau mesin tersebut sehingga para karyawan itu mengetahui bagaimana cara kerja di mesin tersebut. Itu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Iip. Kita berikan tepuk tangannya dulu kepada Iip bersama-sama yuk. Oke, terima kasih Iip telah memberikan pandangannya, telah berani mengeluarkan pendapatnya. Jadi apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi Iip itu sudah sangat bagus, Nak. Jadi ketika perusahaan itu sedang mengalami pandemi dengan mengurangi jumlah karyawannya, perusahaan itu juga tetap melakukan peningkatan kualitas tenaga kerja, tetapi disesuaikan dengan keadaan pandemi di mana kita tidak boleh berkumpul. Ya kan? Kita bekerja dari rumah. Tapi dengan cara apa peningkatannya? Dengan cara online. Seperti saat kita ini belajarnya kita tetap belajar tapi belajarnya secara online ataupun virtual. Jadi perusahaan itu tetap harus meningkatkan kualitas tenaga kerjanya dengan adanya pandemi COVID ini. Jadi apa aja Bu yang dipeningkatkan? Ya peningkatnya sama seperti di bank-bank itu kan, sama juga seperti Ibu. Ibu juga pada saat pandemi ini Ibu juga peningkatan kualitas profesi Ibu dengan cara pelatihan bagaimana sih mengajar daring itu supaya siswanya tetap minat, tetap mengerti, ya Nak ya. Jadi itu dia tadi. Jadi perusahaan itu tetap melaksanakan upaya peningkatan tenaga kerjanya walaupun dia sedang menghemat biaya operasional. Oke. Lanjut kita ya. Sekarang kita diskusi kelompok nih. Tadi udah Ibu share ke dalam WhatsApp grup kalian masing-masing mengenai tugas apa yang harus kalian diskusikan. Ibu telah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ada Fitriana, kelompok kedua ada Fitrawati, Halimah, Melati Utami. Kelompok kedua ada Iip, ada Wahyu, ada Sri, ada Oka. Kelompok ketiga ada Desi, ada Ajeng, ada Teguh, dan ada Siti. Jadi kalian bisa lihat LKPD yang akan kalian kerjakan. Jadi Ibu minta kalian untuk berdiskusi
bersama Ibu berapa menit waktu diskusinya karena mengingat sebentar lagi kita akan istirahat Ibu. diskusinya 10 menit aja ya nak ya. Bentar Ibu bagikan layar bentar. 10 menit kelamaan, Bu. Pengen istirahat. Iya Bu, iya Bu. Yang Ibu pesan tadi supaya kalian Bu, saya tadi kelompok berapa, Bu, supaya ya? kalian tidak menjadi pengangguran, kalian harus belajar dengan giat, ya kan nak? Ini tentang materi ketenaga kerjaan loh. Nanti kalau kalian malas, kalian jadi pengangguran, nggak punya apa? Nggak punya uang. Oke, sudah tampil nak? Apa yang Ibu bagikan? Sudah tampil? Ya, Bu. Sudah tampil Bu. Nah, ini dia permasalahan yang harus kalian diskusikan ya nak ya di LKPD itu, bagaimana kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia, permasalahan apa yang paling sering terjadi di ketenaga kerjaan di Indonesia, bagaimana kualitas tenaga kerja Indonesia, identifikasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan dan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Nah, jadi kalian sekarang bisa diskusi dengan baik, bekerja sama dengan temannya, bertukar pikiran dengan temannya. Oke, Ibu beri waktunya untuk kalian berdiskusi sekarang. Bu, kayaknya waktunya tidak cukup. Gimana kalau di-PR-kan saja, Bu? Oke, terima kasih ya sudah mengingatkan waktunya. Baiklah, kalau karena keterbatasan waktu ya nak ya, jadi diskusinya nanti hasil diskusinya bisa kalian kirimkan ke Google Classroom. Nanti Ibu periksa di sana, nanti Ibu beri nilai. Ibu kasih batas waktu sampai jam 12 ya. Jadi yang lewat dari jam 12 tidak akan Ibu terima lagi. Jadi sebelum jam 12 sudah kalian kirimkan, nanti Ibu nilai, Ibu akan share nilai kelompoknya. Bagi yang terlambat kelompoknya, resikonya ditanggung kelompok kalian sendiri, tidak akan Ibu terima. Berarti tidak ada nilainya. Jadi kerjakan dengan baik ya nak ya. Ya, Ibu. Oke, jadi materi hari ini telah selesai. Kita pelajari materi tentang ketenaga kerjaan. Jadi sekarang Ibu ingin merefleksikan apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini? Silakan. Silakan langsung aja, Ibu nggak nampak siapa yang raise hand. Boleh saya Bu? Iya silakan. Yang pertama, yang pelajaran kita ini yang pertama adalah tentang tenaga kerja. Yang kedua adalah tentang Assalamualaikum, angkatan Ibu. kerja. Bisa dengar suara Dan saya, Ibu? yang Bisa. Lanjut, Sri. ya Bu, yang ketiga adalah kesempatan kerja. Oh iya, baik sekali ya. Terima kasih Sri telah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu kita sudah belajar tentang tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, jenis-jenisnya, masalahnya, dan upaya peningkatan ketenaga kerjaan. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini telah tercapai. Semoga apa yang sudah kalian pelajari hari ini bisa kalian kembangkan lagi ya nak ya. Jadi untuk tugas di rumah itu adalah selain tadi tugas kelompoknya, ada tugas mandiri yang harus kalian kumpulkan ya nak ya. Tadi di LKPD-nya ada. Nah, untuk materi selanjutnya, materi minggu depan kita mempelajari materi pengangguran. Jadi Ibu minta untuk kalian persiapkan apa-apa saja pertanyaannya. Jadi besok kita bisa belajar lebih aktif lagi. Mungkin hanya itu
itu yang bisa Ibu sampaikan, karena tadi sudah dimulai dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Sekarang Ibu minta Teguh untuk memimpin doanya. Silakan Teguh. Teman-teman, mari kita berdoa, mari bersyukur, mari berdoa untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Terima kasih Bu, sudah Bu. Bu Guru, apakah kita bisa istirahat, Bu Guru? Sepertinya Bu Guru kehilangan sinyal, kawan. Oke, alhamdulillah sudah 3 orang yang selesai. Tadi Ibu Siti Fatimah ya? Iya Ibu. Ya. Bu. Oke. Bu, maaf ya, saya koreksi ya. Mana Ibu Fatimahnya tadi? Terlempar kayaknya Bu. Iya Bu, sinyalnya jatuh. Terlempar di detik terakhir. Untung sudah selesai. Untung udah selesai ya Bu Halimah, udah didoain Pak. Jadi saya ini kan ya, sampaikan saja sama Bu Halimah ya. Iya Bu. Oh, itu sudah join lagi. Ya, Nah, Mak, tadi ya Nak ya, tadi jaringan Ibu terputus, jadi tadi terkeluar sendiri, jadi sekarang Ibu izin pamit, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin meninggalkan room ini ya Nak ya. Terima Ya, kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti Fatimah. Iya Ibu. Maaf ya Bu ya, saya koreksi tadi kok RPP-nya tadi yang Ibu kirimkan. Di situ di indikator pencapaian kompetensinya itu mendeskripsikan semuanya. Tetapi tadi saya lihat yang Ibu paparkan di ini menjelaskan. Kok bisa beda? Iya Bu, gini Bu, kemarin itu waktu sudah saya kirim kan Bu, itu udah saya kirim, baru saya dikoreksi sama Pak Muhalim suruh diganti. Jadi kan tapi tidak bisa lagi saya kirim pulang gitu loh Bu. Jadi tadi yang gitu itu Bu. Tapi yang ini sudah saya rubah gitu. Mungkin tadi yang terkirim sama Ibu yang belum dirubah saya pun. Iya. Karena yang terkirim ini yang deskripsi semua. Iya, berarti makanya kok beda ya. Oke. Berarti saya salah kirim ini Bu, kirim file seharusnya yang sudah dirubah tadi Bu. Maaf ya Ibu. Oke. Iya Bu, makasih. Nah sekarang tadi Bu ya, ini saya kok ngalahin terlalu cepat, apa karena mengejar waktu ya? Aduh, kok kalau seperti itu tak bisa siswanya ngantuk Bu, ini bosan dengar. Jadi intonasi data terus. Ya, jadi kan ada penilaian dari intonasi ini. Tolong nanti yang koreksi, perbaiki. Jadi kalau boleh Di sini aja penyajian suaranya itu loh Bu, maksudnya jangan datar seperti itu. Jadi ada saatnya Ibu harus keras, ada saatnya Ibu lemah. Jadi intonasi, jadi ada. Jadi kesan datarnya itu hilang Bu. Jadi kalau seperti ini kan kayaknya aduh bosan juga suara ininya terus seperti itu ya Bu ya. Iya Bu, iya. Bu tidak apa-apa Ibu, terima kasih. Maaf ya biasa orasi. Ya jadi saya maksudnya supaya nanti dalam PPL itu bisa lebih bagus lagi karena kalau PPL nanti kan orang lagi ya. Oke Bu ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Bagaimana Pak? Oke makasih Bu. Jadi hanya ya saya bisa ini kan. Nah bagaimana Pak? Kita tetap lanjut atau mau istirahat? Mungkin rekamannya